Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ini masih materi tentang statistika ya. Oke, kita masuk ke definisi apa itu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai-nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Baik, kita lihat contoh kasus berikut. Nah, di sini misalnya ada sebuah perusahaan, sebutlah perusahaan kacar-kacir ya. Dia memberikan upah karyawannya per harinya, ada yang 40.000, 50.000, 55.000, 155.000, ada juga yang 300.000. Nah, setelah dihitung rata-rata upah karyawannya adalah 120.000. Kita akan melihat apakah upah karyawan ini mewakili dari data yang ada atau tidak gitu ya. Sementara kita lihat bahwa dari data ada 3 orang karyawan yang memiliki upah kurang dari 120.000. Jadi jelas di sini bahwa nilai rata-rata ini tidak representatif atau tidak mewakili data yang ada gitu ya. Alasannya karena ada 3 karyawan yang upahnya di bawah rata-rata gitu ya. Hal ini diakibatkan oleh sebaran data yang sangat heterogen. Berikutnya kita lihat contoh kasus yang kedua. Di sini misalnya kita memiliki hasil tes matematika dari 2 orang siswa. Ada siswa A dan siswa B. Siswa A berturut-turut nilainya 60, 65, 50, 60, 65, 60. Dan siswa B nilainya berturut-turut 30, 95, 50, 80, 55, 50. Kalau kita perhatikan ya dari siswa A dan siswa B, ini variasi nilai siswa A ini berkisar di antara 50 sampai dengan 65 ya. Sementara siswa B variasi nilainya ini di antara nilai 30 sampai dengan 95 gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari data ini gitu ya, meskipun rata-rata dari hasil tes mereka ini sama, tetapi penyimpangan data siswa B ini terhadap pusat datanya gitu ya, lebih besar daripada siswa A. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa A ini nilainya lebih konsisten daripada nilai B. Ya, karena nilai B ini kadang besar, kadang baik gitu ya, kadang jelek nilainya gitu ya. Jadi bisa disimpulkan juga gitu ya, bahwa prestasi nilai A ini lebih stabil dibandingkan dengan nilai B. Oleh karena itu, dari contoh kasus 1 dan 2 kita bisa melihat gitu ya. Nah, selain ukuran pemusatan data, maka kita memerlukan ukuran yang lain agar kita bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari data yang kita miliki itu dengan benar gitu ya. Oke, kita akan mencari apa kegunaan dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak gitu ya. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif atau tidak mewakili data yang ada. Oke. Nomor 2, ukuran penyebaran data ini dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Ya, jadi ketika kita punya 2 buah data atau lebih, maka kita bisa membandingkan gitu mana data yang lebih baik gitu ya. Yang ketiga, ukuran penyebaran data juga dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah 2 sampel itu berasal dari populasi yang sama atau tidak. Gitu ya. Baik, kita masuk ke ukuran penyebaran data itu apa saja gitu ya. Nah, ada jangkauan data, ada simpangan. Jangkauan data yang akan kita pelajari ini ada jangkauan atau range atau rentang, ada jangkauan antar kuartil, dan ada simpangan kuartil. Nah, pada simpangan ini ada 3, ada simpangan rata-rata, ada ragam atau variansi, ada simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita masuk pada jangkauan data. Oke ya, jangkauan data yang pertama.
Nah, pada jangkauan data ini tadi ada jangkauan atau bisa disebut juga dengan range atau bisa disebut juga dengan rentang. Dia merupakan selisih dari statistik maksimum atau datum maksimum dengan statistik minimum atau datum minimum, ya. Sehingga rumusnya juga adalah datum maksimum dikurangi datum minimum. Yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil atau disebut juga sebagai hamparan. Dia merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, ya, atau Q3 dikurangi Q1. Nah, ketika hamparan ini dibagi dua, maka dia menjadi simpangan kuartil, gitu ya, atau simbolnya adalah QD. Baik, sekarang kita akan menghitung jangkauan data, ya, yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil dari data tunggal yang sudah diketahui ini, dan ini kebetulan sudah diurutkan dari datum terkecil ke datum terbesar, ya, jadi tidak usah diurutkan lagi, ya. Jangkauan tadi itu rumusnya adalah datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil, sehingga ini menghitungnya berarti data ke-18 dikurangi dengan data pertama. Kebetulan ini datumnya ada 18, ya. Data terakhir itu 68 dikurangi dengan 27, berarti ini jangkauannya itu adalah 41. Nah, gitu ya. Hamparan tadi rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1, berarti kalian harus menghitung dulu Q3 dan Q1-nya, ya. Q3 itu adalah gimana rumusnya? Data ke-3 dikali N ditambah 1 dibagi 4, ya, karena kuartil kan. Berarti ini data ke-3 kali 18 tambah 1 19 dibagi 4. Berarti ini data ke-57 dibagi 4, ya. Berarti data ke-14 1/4, oke. Jadi kalau begitu data ke-14 ditambah 1/4 dari data ke-15 dikurangi dengan data ke-14, ya. Nah, selanjutnya data ke-14 itu ini, ya, 44, ya. 44 ditambah 1/4 data ke-15 itu berarti 46. 46 dikurangi 44. Yang ini 2 dikali 1/4 setengah berarti isinya ini 44,5, ya. Nah, sekarang Q1 itu berarti data ke-1 dari N ditambah 1 dibagi 4 kan, ya, rumusnya. Berarti ini data 1 dikali 19 dibagi 4. Berarti ini kurang lebih 19 dibagi 4, 3/4, ya. Berarti data ke-4 tambah 3/4 kali data ke-5 dikurangi dengan data ke-4, gitu ya. Selanjutnya berarti data ke-4 itu yang ini, ya, 31 ditambah 3/4 dikali data ke-5-nya 36 dikurangi 31, ya. Berarti ini 31 ditambah 3/4 dikali 5. 15 dibagi 4 berapa? 15 dibagi 4 itu kurang lebih 3,75, ya. Nah, berarti ini 34,75, ya. Sekarang tinggal dihitung Q3 dikurangi 1 berarti ini 44,5 dikurangi 34,75 berarti berapa? 9,75, ya kan? Nah, QD-nya berarti setengah dari Q3 dikurangi Q1 atau setengahnya dari hamparan, berarti setengah dari 9,75 berarti berapa? 4,875, begitu isinya. Udah, ya? Bisa, ya, kasih, ya. Oke. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.